Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nini Utari. Untuk video kali ini saya akan memberikan keterangan ya tentang pengalaman saya vaksin kemarin. Jadi kemarin tanggal 27 Oktober saya sudah vaksin yang pertama, baru yang pertama untuk vaksin BNT. Caranya seperti yang telah saya kemukakan di video di depan ya, bahwa kita mulai dari daftar atau namanya Iyen Tengji, kemudian nanti kita dapat SMS dari 1922. Nah, setelah dapat SMS maka kita membuat jadwal. Membuat jadwalnya bisa lewat HP atau mungkin 7-Eleven, Family Mart, dan tempat-tempat lainnya. Setelah tiba hari hanya, maka kita datang ke tempat yang telah kita pilih, apakah itu klinik atau rumah sakit, diusahakan untuk tepat waktu. Jadi kadang kalau kita mungkin datang lebih awal, kadang juga tidak dilayani ya, karena memang kita jadwalnya antara jam sekian sampai jam sekian. Seperti saya kemarin, saya adalah sore jam 4 sampai jam 5. Jadi saya sampai di klinik itu jam 4, kemudian bisa langsung dilayani. Sampai di situ nanti kita akan diminta ARC dan juga ASKES. Jadi ingat, ARC dan ASKES harus dibawa. Kemudian kita biasanya diukur suhunya, apakah kita demam, apakah kita fasal, pilek atau enggak. Kemudian nanti dikasih selembar kertas ya, selembar kertas seperti ini. Isinya antara lain nama kita, disuruh menuliskan nama kita, nomor telepon, tanggal lahir, nomor ARC, dan juga alamat. Nah, jika teman-teman tidak bisa menulis atau mungkin tidak mengerti bahasa Mandarin, teman-teman bisa minta ke petugas yang ada di situ, mungkin ke suster yang ada ya. Jadi minta tolong. Kalau mungkin cuma sekedar menulis nama, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon, saya yakin teman-teman bisa. Mungkin yang agak sulit adalah untuk menuliskan alamat, karena dalam tulisan Mandarin ya, jadi minta tolong ke suster atau orang yang ada di situ. Oke? Tetapi di sini kadangkala untuk setiap tempat itu berbeda ya, ada yang cuma suruh nulis nama, kemudian nomor ARC, atau mungkin nomor telepon dan lain sebagainya. Ada juga yang harus lengkap, ini suruh nomor nama, alamat, dan seterusnya. Jadi ini tidak sama untuk setiap tempat, tergantung teman-teman nanti bagaimana. Oke. Kemudian selanjutnya setelah menulis data tersebut, kemudian data tersebut diambil kembali oleh suster yang ada, kita menunggu. Nanti akan dipanggil untuk kemudian suntik vaksin. Biasanya sebelum suntik vaksin kita akan bertemu dengan dokter yang ada di situ. Kalau saya kemarin di klinik, jadi kita ketemu dokternya, kemudian oleh dokternya itu ditanya, misalkan kita alergi untuk obat apa, ya kalau enggak ya enggak, apa kita punya penyakit mansimping ya, artinya seperti darah tinggi, kausyek ya itu ya, jadi penyakit itu ada lama dalam diri kita. Kalau memang enggak ada ya enggak apa-apa, kalau ada teman-teman bisa katakan ke dokter. Atau mungkin teman-teman punya keluhan apa, silahkan saat itu disampaikan ke dokternya. Kalau dokternya sudah oke, nanti kita disuntik vaksin. Kemudian di sini saya sarankan kepada teman-teman untuk vaksinnya pilih yang lengan sebelah kiri saja ya, karena biasanya setelah suntik itu nanti akan rasa bekas suntikan, akan ada rasa nyeri atau ngilu. Kita kalau kerja kan kebanyakan pakai tangan kanan, jadi usahakan vaksinnya di tangan kiri. Setelah disuntik, nanti kita akan diberitahu oleh susternya, misalkan kita tidak boleh dalam jangka waktu 3 atau 5 hari tidak boleh olahraga yang terlalu mengeluarkan banyak tenaga. Atau mungkin teman-teman bisa tanyakan apa saja yang ingin teman-teman tanyakan. Kalau saya kemarin diberitahu bahwa untuk vaksin yang keduanya, untuk BNT, itu jaraknya setidaknya 4 minggu ke atas ya. Jadi nanti kalau 4 minggu dari tanggal 27 Oktober itu, kita perhatikan apakah HP kita ada SMS untuk melakukan jadwal vaksin, atau mungkin
kita bisa lihat pengumuman yang ada di line. Line-nya itu line Jiguanxia ya, yang line-nya pemerintah tentang penanggulangan pandemi ini. Jadi biasanya di situ kan di post, misalkan ada vaksin dari tanggal ini, kemudian yang berhak vaksin itu siapa saja. Jadi kita tidak perlu daftar ulang lagi katanya ya. Terus kemudian saya pernah tanya kepada teman saya yang sudah vaksin kedua, dia itu dapat SMS lagi kalau dia sudah boleh vaksin. Nah, berdasarkan SMS itu kita akan membuat jadwal. Begitu ya. Terus setelah vaksin itu selesai, kita biasanya suruh istirahat 10-15 menit. Kalau saya kemarin 10 menit ya. Jadi 10 menit. Oke, nggak ada keluhan apa-apa, kita bisa pergi meninggalkan klinik. Oke, setelah itu usahakan langsung pulang saja ya jika untuk menanggulangi jika ada hal yang tidak diinginkan. Karena reaksi dari setiap orang itu nggak sama. Kadang ada yang pusing, kadang ada yang demam, ada yang swantong atau nyeri itu ya. Ada juga yang nggak apa-apa. Jadi lebih baik segera pulang. Bisa tetap bekerja, tetapi juga dengan hati-hati. Kalau memang tidak ada keluhan, tetap bekerja dengan hati-hati. Jangan terlalu capek, kemudian banyak istirahat. Kalau misalkan teman-teman merasa tidak nyaman, busufu, ya teman-teman bisa bilang ke majikan, kemudian istirahat. Itu juga kalau misalkan bisa minum ini ya, bunadeng, kata susternya kemarin. Kalau tidak apa-apa ya nggak apa-apa. Kemudian kalau bekas suntikannya itu kayak bengkak ya, congcila, itu pertama kali teman-teman bisa pakai Bingfu, yaitu kompres yang dingin. Kalau memang bengkak, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sih alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi biasa, cuman bekas suntikan ada sedikit rasa nyeri. Masih bisa digunakan untuk bekerja, melakukan kegiatan. Oke, itu saja. Semoga teman-teman yang belum vaksin segera dapat vaksin, bisa berjalan lancar dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah dan bertemu lagi untuk video berikutnya. Bye-bye.